Selamat pagi, Dokter Rizky. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih dok sudah bergabung bersama kami dan semoga sehat terus dok dalam Ya, bertugas. amin. Amin. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama dok dari pemirsa yang sudah dikirimkan melalui Instagram kami. Yang pertama ini dari @bbeners. Dok, ibu saya kadang bernafas agak berat dan jika setelah melakukan aktivitas kadang juga sering batuk. Nah, ibu saya itu memiliki penyakit MAH. Jika ibu saya sulit bernafas, ibu saya meminta untuk diurut pinggangnya, dok. Nah, apakah hal yang saya lakukan bisa membuat nafas ibu saya teratur kembali? Soalnya ibu saya disuruh ke dokter masih menolak terus katanya, dok. Gimana, dok? Oke. Ya, tadi poin di awal kan masalah sesak napas ya. Sesak Iya, napas betul. pada saat beraktivitas. Jadi kalau sesak napas pada saat beraktivitas itu memang bisa timbul pada beberapa orang, terutama pasien asma. Pada pasien asma itu kadang-kadang asmanya itu bisa dipicu yang disebabkan karena aktivitas. Nah, biasanya bisa karena faktor intrinsik di dalam diri dia, bisa juga karena faktor ekstrinsik yang berasal dari luar. Misalnya suasana yang berdebu, kemudian cuaca yang terlalu dingin, atau udara yang kurang bersih. Sehingga tentu saja pada saat beraktivitas ini mesti dilihat kondisi-kondisi tersebut. Kemudian terkait dengan asmanya, bisa juga terpicu dari sana, sehingga muncul yang kita sebut namanya GERD ya. Ini juga dapat memicu sesak napas. Tentu saja pijatan-pijatan di luar itu sebenarnya tidak mengurangi keluhan asmanya atau keluhan sesak napasnya tadi. Gitu. Ini tadi keluhannya juga MAH katanya, dok. Berpengaruh tidak tuh, dok? Iya, ya MAH-nya itu bisa berpengaruh pada saat aktivitas, asam lambungnya dapat meningkat kan, naik sehingga mengiritasi. Tapi biasanya selalu dipengaruhi sama posisi juga nantinya. Tapi terhadap pijatan-pijatan itu tentu saja tidak dapat mengurangi sesak nafasnya. Hanya membuat lebih nyaman aja begitu ya, dok ya? Membuat lebih nyaman, benar. Oke, apa yang harus dilakukan kalau begitu, dok? Kalau ini kan ibunya masih belum mau ke dokter, tapi apakah sudah sampai tahap harus memeriksakan diri ke dokter kah? Atau memang ini kondisi masih sebenarnya kondisi ringan, tidak ada penyakit yang terlalu serius gitu? Iya, mungkin kita perlu tahu dulu data usia ibunya, ibunya usia berapa, kemudian aktivitas yang dilakukan apa. Karena aktivitas sendiri ada aktivitas ringan, ada sedang, dan ada berat kan. Tentu saja ini kita harus melihat, kalau aktivitas berat yang dilakukan, ini tentu intensitasnya mesti dikurangi terlebih dahulu. Jadi peningkatan aktivitasnya itu bisa dilakukan secara bertahap. Oke, jadi harus ada lebih detail lagi kalau mau mungkin bisa ceritakan ke dokternya begitu ya, dok ya, kalau bisa ke dokter. Betul. Oke, kita ke pertanyaan. Ya, kita ke pertanyaan kedua, dok, dari @libasri hamba. Dok, kenapa kalau saya tidur menghadap ke kiri, nafas saya ada bunyi gitu, dok, di bagian dada. Tapi kalau posisi tidur terlentang atau menghadap ke kanan, tidak ada masalah, dok. Sebenarnya saya ini sakit apa dan solusinya harus bagaimana? Ya, prinsipnya pada orang normal itu ada yang kita sebut dengan suara napas dasar. Suara napas dasar itu tentu saja tidak terdengar sampai keluar. Jika terdengar sampai keluar pada saat dia berubah posisi, ini juga mesti dilihat suara yang muncul itu, suara napas tambahan itu, apakah didengar pada saat dia menarik napas atau saat mengeluarkan napas. Nah, kalau pada saat menarik napas, kita juga mesti lihat apakah suara tersebut berasal dari hidung atau dari paru-parunya. Nah, kadang-kadang yang perlu kita waspadai, munculnya suara napas tambahan pada saat posisi lebih mengarah ke kiri, tentu perlu pemeriksaan lanjutan. Karena yang kita khawatirkan ada perubahan struktur organ di paru-parunya atau di bagian rongga dadanya. Sehingga nanti kita bisa melakukan terapi terhadap keluhan tersebut. Jadi memang agak lebih sensitif kalau permasalahannya ada di kiri begitu, dok? Iya, betul sekali. Jadi memang harus dilihat lebih lagi ya. Tadi kalau memang kiri itu kan ada kalau di sebelah kiri itu kan ada organ jantung semuanya, mediastinum, jantung ya, itu ada di sana. Tadi kalau dikatakan Dan suara napas ya. dirasa bahwa yang bunyinya itu dari area dada, dikatakan tadi, dok. Kalau dari area dada ya kita khawatirkan gitu. Jadi ada rongga mediastinum, di dalamnya banyak beberapa organ. Takutnya salah satu organnya ada yang membesar sehingga menekan ke paru-parunya sehingga menimbulkan suara napas tambahan tadi. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan.
Harus diperiksakan secara lanjutan. Apalagi kalau Iya, mulai muncul betul. keluhan-keluhan lain gitu ya, Dok. Kayak tidak hanya bunyi Iya, nafas gitu ya. Oke. iya betul sekali, Mas Oke, Wahyu. kita ke penanya berikutnya, Dok. Ini dari @melisa_cha, Melisa_chance. Pagi, Dok. Anak saya umur 7 tahun. Jika bernafas seperti sesak nafas. Ini berarti mungkin biasa begitu, bernafas biasa ya. Tidak ada panas, batuk, pilek, dan suhu tubuh juga normal. Nah, kejadian seperti ini pernah waktu anak saya umur 5 tahun dan hilang sendiri tanpa obat. Apakah ini ada hubungannya dengan infeksi paru? Silakan, Dok. Ya, jadi sesak nafas ini sebenarnya kan lebih kepada keluhan si anaknya. Anaknya mengeluhkan. Kadang kita harus membedakan dengan frekuensi nafas yang agak sedikit meningkat. Kalau si anak biasanya melakukan aktivitas, kemudian kita lihat nafasnya agak sedikit cepat, tentu saja ini masih dalam kondisi normal. Tapi kita mesti melihat lagi, apakah sesak nafas ini memang terlihat jelas di anak tersebut dan memang mengeluhkan sesak nafas. Karena yang kita khawatirkan ada yang kita sebut dengan asma tadi, itu sering terjadi pada anak-anak. Biasanya kalau infeksi tentu saja disertai tanda-tanda infeksi. Biasanya disertai dengan demam, batuk yang produktif, ya, sehingga kita bisa melihat, oh iya, si anak ini sedang dalam kondisi infeksi. Tetapi kalau sesaknya hilang sendiri, masih ada kemungkinan itu disebabkan karena asma. Tapi tetap sekali lagi, untuk lebih baiknya dikonfirmasi dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa menegakkan diagnosis atau membedakan ke arah infeksi atau ke arah obstruksi tadi. Kalau permasalahan alergi gitu mungkin juga tidak, Dok? Mungkin alergi itu ujung-ujungnya nanti bisa ke asma atau bisa juga ke hiperreaktivitas bronkus. Oke, berarti apa yang harus diperiksakan gitu kalau kondisi anak seperti ini, sesak nafas seperti ini, walaupun tidak ada keluhan lainnya yaitu seperti demam dan lain-lain? Iya, kalau muncul sesak nafasnya berulang, ya tentu perlu pemeriksaan penunjang ya, melihat apakah ada tanda-tanda obstruksi di saluran nafasnya. Kemudian ada juga pemeriksaan lain, marker adakah alergi yang terpicu yang menyebabkan anak tersebut menjadi sesak nafas. Iya. Oke, itu yang harus diperhatikan. Oke, kita ke penanya Iya. berikutnya. Ini dari @gunawan dw1, Dok, ayah saya pernah sakit di daerah dada, lalu pernah menjalani perawatan di rumah sakit karena merokok dan sudah divonis tidak boleh merokok lagi. Sekarang ayah saya terkadang batuk dan selalu memegang dadanya saat batuk. Apakah penyakit paru-paru ayah saya ini bisa disembuhkan dengan mengonsumsi susu dan air soda, Dok? Ini mungkin banyak orang juga yang mendengar bisa dibantu dengan susu dan air soda. Mungkin silakan diluruskan, Dok. Ya, jadi pertama kita melihat nyeri dada yang muncul ya pada saat batuk atau pada saat dia tidak batuk ya. Jadi nyeri dada tersebut yang pertama bisa karena pengaruh dari masalah ototnya, yang muncul nyeri di ototnya. Kemudian bisa juga karena ada proses radang di bagian saluran nafas atau di bungkus parunya atau yang kita sebut dengan pleura. Kemudian yang ketiga bisa juga karena ada proses penyumbatan di saluran pembuluh darahnya ya, sehingga nyeri itu bisa berasal dari jantungnya. Jadi kalau si bapak itu dengan nyerinya dia berupaya untuk mengkonsumsi susu, mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, tentu saja ini tidak akan menghilangkan nyeri dadanya. Jadi susu sendiri tidak dapat membersihkan paru-paru seperti yang sering diutarakan oleh masyarakat. Masyarakat selalu bertanya, Dok, apakah susu tertentu yang dalam bentuk kalengan ini dapat menyembuhkan atau dapat membersihkan paru-paru pada saat pemeriksaan? Tentu saja jawabannya tidak. Tidak ada efek langsungnya begitu dari susu ya? Tidak susu ada, jenis apapun gitu ya, Dok? Iya, betul. Oke. Itu sebagai nutrisi saja susu itu. Begitupun dengan air soda tadi? Iya, betul. Air soda juga tidak. Oke, jadi ini mungkin meluruskan karena mungkin kita sering mendengar sebenarnya di tengah masyarakat ini susu dan air soda itu bisa membersihkan paru-paru secara yang ramai dibicarakan gitu. Tapi diluruskan bahwa memang tidak begitu. Jadi apa yang harus dikonsumsi? Mungkin kalau saluran cerna begitu, mungkin cukup jelas kita mengkonsumsi seperti apa yang berserat tinggi dan lain-lain. Tapi kalau untuk permasalahan paru-paru, apakah memang ada konsumsi yang bisa membantu penyembuhannya atau membantu proses ini?
Jadi yang pertama kali kita lihat adalah kebiasaan dari si bapak tadi. Kebiasaan si bapak itu kan ada kebiasaan merokok. Ya. Pertama kali yang penting adalah merokoknya berhenti dulu. Ya. Kemudian setelah merokoknya berhenti, tentu kita lihat pengaruh dari rokok tersebut terhadap paru-paru dan terhadap jantung. Nah, di sini kita mesti lihat apakah kebiasaan merokok itu sudah membuat efek penyakit di paru-paru dan jantung sehingga ini perlu di treatment. Sudah Sedangkan jawab, Pak, untuk ya. nutrisi dan lain-lain, ada yang boleh dan ada yang tidak. Ini tentu saja tergantung. Kira-kira penyebabnya dari kedua tersebut, kita harus menghindari apakah ada alergi terhadap makanan tertentu atau tidak. Kemudian ya kita sesuaikan dengan kondisi tubuh si bapak, kemudian kondisi kesehatannya, ini semua nutrisi nanti dikaitkan dengan situ. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan dan kunjunganlah ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, jadi kondisinya beda pribadi, beda juga begitu dok, kayak kebutuhan yang harus dipenuhinya ya? Iya, betul. Oke, jadi mungkin harus memeriksakan ke dokter juga, ini sedikit memang dikasih arahan oleh dokter Rizky, tapi pemeriksaannya yang memang tidak bisa dilakukan melalui hari ini. Jadi silakan diperiksakan lagi nih dari Gunawan DW1 kondisi ayahnya. Baik, Dokter Rizky, kita akan nanti menjawab penelpon yang sudah juga mempersiapkan pertanyaan untuk dokter mengenai kondisi mereka, tapi kita akan jeda sebentar.